Woi, balik lagi sama gue di channel paling asik sedunia perfilman, Alur Loka. Tempat di mana kita bakal ngerangkum film secepat kilat, biar lo nggak perlu buang-buang kuota, tapi tetap bisa pamer di tongkrongan. Nah, kali ini kita bakal ngebongkar film yang isinya orang-orang sakti mandraguna, tapi galaunya ngalahin elo yang baru diputusin pacar sambil ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Judulnya The Old Guard 2. Oke. Jadi buat kalian yang nonton film pertamanya, pasti inget kan sama geng abadi ini? Kita ketemu lagi sama si mbak-mbak paling senior di muka bumi, Andromache alias Andi. Dia ini umurnya udah ribuan tahun, mungkin KTP-nya dulu masih ditulis di atas batu. Tapi ada tapinya nih guys, di film ini paket keabadian si Mbak Andi lagi masa tenggang. Iya beneran, jadi yang tadinya anti gores, anti peluru, anti santet, sekarang kesandung batu aja bisa langsung minta BPJS. Repot kan urusannya? Timnya juga masih sama, ada Joe sama Nikki, pasangan bucin abadi yang uwunya udah berabad-abad. Dan tentunya ada si anak baru Niall Freeman yang masih suka kaget-kagetan, kalau abis mati bisa hidup lagi. Semua ini diawasin sama Copley, agen CIA yang udah insaf dari dunia per-PHP-an. Oh, jangan lupa sama si Booker yang lagi kena skorsing 100 tahun karena bosen hidup. Enak benar, kita pengen hidup lama, dia malah pengen pensiun. Nah, ceritanya dimulai 6 bulan kemudian. Ketika semua lagi adem ayem, tiba-tiba ada kabar yang bikin geger jagat persilatan. Di dasar samudra ada peti karatan yang diangkat. Pas dibuka, jeng, isinya bukan harta karun, tapi mantan. Iya cuy. Queen, bestinya si Andi yang udah 500 tahun dikurung di dalam peti, akhirnya bebas. Mukanya udah asem banget, siap buat ngajak balikan. Maksudnya ngajak berantem. Gimana ceritanya mantan yang udah dikira hilang di telan bumi ini bisa nongol lagi? Dan apa yang bakal dia lakuin? Mending daripada kelamaan mikir, kita langsung aja gaskan ke alur ceritanya. Check it out! Film dimulai dengan ngingetin kita lagi sama nasib para jagoan abadi yang hidupnya nggak seindah di dongeng. Andromache alias Andi, si mbak-mbak paling senior yang umurnya udah ribuan tahun, lagi apes-apesnya. Paket unlimited nyawanya mendadak habis masa aktifnya. Bikin dia jadi manusia biasa yang kalau keserempet motor bisa langsung bonyok. Timnya, Nikki dan Joe, pasangan bucin abadi, dan Niall Freeman, si anak baru yang masih kaget bisa hidup lagi, kini diawasi sama Copley, agen CIA yang tadinya PHP, pemberi harapan palsu, tapi sekarang udah tobat. Oh iya, ada juga Booker, yang udah bosen hidup dan lagi kena skorsing 100 tahun. 6 bulan kemudian, di tengah laut yang ombaknya lagi nggak santai, ada sekelompok orang kayak lagi syuting acara mancing mania. Ternyata mereka lagi ngangkat peti besi karatan dari dasar laut. Dengan gaya sok keren, mereka ngebuka paksa peti itu. Dan jeng-jreng, muncullah Queen, sahabat lama Andi setelah 500 tahun meditasi di dalam peti. Mukanya kusut, bukan cuma karena dendam kesumat, tapi mungkin juga karena masuk angin akut. Pindah adegan ke Kroasia. Tim Andi lagi ada kerjaan freelance, nyerbu markas teroris. Karena Andi udah jadi manusia normal, semuanya jadi ekstra hati-hati. Joe dan Nikki dapet tugas paling asik, ngalihin perhatian. Caranya? Minjem 2 mobil mewah tanpa bilang-bilang buat mancing para penjaga. Dalam adu jotos, jari Joe sempat putus. Nyambung lagi, udah kayak lagunya Audi aja. Gak lama, kaki Nikki kelindes mobil, tapi dia cuma meringis dikit. Paling besok juga sembuh. Melihat penjaganya udah pada ngejar Joe dan Nikki, Andi dan Copley langsung gercep masuk. Ternyata di dalam masih banyak kroco-kroconya. Niall, si anak baru yang overthinking, gak tega ngelihat bosnya yang fama itu berantem. Dia langsung ikut nimbrung. Sempet kena tembak, tapi lubang pelurunya nutup lagi. Enak bener jadi orang abadi, gak perlu BPJS. We just, do this. Misi pun sukses dan Niall dengan santainya ngambil tombak musuh. Buat kenang-kenangan dari Kroasia, katanya.
Tapi malamnya mereka kena zong. Kopla lapor kalau teroris yang mereka habisin tadi cuma level manager, big bossnya masih bebas. Pas Kopla nunjukin foto si bos, Nail langsung melotot. Loh, ini kan cewek yang suka nongol di mimpi gue, katanya. Bikin yang lain bingung, ini anak dapat wangsit dari mana? Nail cerita kalau di mimpinya, cewek itu nyolong buku di goa pustaka, terus nusuk penjaganya. Andi langsung mikir, wah ini bocah dapat bocoran spoiler. And there's someone else there. I can't see his face. And then what? Sementara itu, di Paris, Boker lagi galau tingkat dewa. Kerjaannya mabuk sambil meratapi nasib sengi. Pas lagi enak-enak mau rebahan, di ruang tamunya udah ada Queen nungguin. Nggak pakai basa-basi, Boker langsung diangkut. Di markas tim, Joe tiba-tiba izin mau pergi sendirian, bikin Nikki curiga. Gak pernah-pernahnya si Ayang pergi sendiri, pasti ada udang di balik bakwan, batin Nikki. Dia pun ngajak Nail jadi detektif dadakan buat ngintilin Joe. Ternyata Joe mau jenguk Boker. Tapi pas mereka sampai, rumah Boker udah kayak kapal pecah, plus ada bercak darah. Mereka bertiga kicep. Ini Boker diculik, apalagi ikutan acara bedah rumah tapi gagal. Merasa masalah ini udah di luar nalar, Andi ngajak Kopla terbang ke Korea. Tujuannya sowan ke Hang Tuah, alias eyang gurunya para abadi yang udah ratusan tahun WFA. Ternyata Tuah ini udah tahu semua, termasuk soal Nail. Katanya sih lewat mimpi juga. Pas Andi cerita soal mimpi Nail, Tuah langsung ngajak mereka ke perpustakaan rahasianya, Google-nya orang abadi. Dan bener aja, tempatnya sama persis kayak di mimpi Nail. Tuah nunjuk rak buku yang bolong. Buku-buku di sini dicolong, katanya. Sama makhluk abadi pertama yang paling tua, paling sakti, dan benci banget sama manusia. Panggil aja dia Discord. Tuah cerita, si Discord ini udah kayak aki-aki super nyebelin dari zaman baheula. Dia sengaja nggak mau nolongin Queen dulu karena menurutnya itu jadi alasan bagus buat benci sama manusia. Sekarang, dengan buku daftar para abadi di tangannya, Discord lagi berburu. Suasana jadi makin tegang pas Andi nyeletuk dengan muka lemes. Masalahnya yang, paket unlimited nyawa saya lagi habis. Komplit sudah penderitaan. Musuh bebuyutan dari masa lalu nongol, jagoan utamanya malah lagi nggak sakti. Di perpustakaan Eyang Tua, suasananya udah kayak rapat RT yang lagi bahas maling jemuran. Tegang banget. Andi, yang udah nggak punya nyawa cadangan, akhirnya ngajak si Eyang buat comeback dari masa pensiunnya. Ayolah Eyang, sekali-kali turun gunung, bujuknya. Mereka pun balik ke markas. Sampai di sana, Joe sama Nikki langsung mengongok ngeliat ada aki-aki baru. Loh, ini siapa lagi? Anggota baru? Tanya mereka. Tuah cuma senyum kalem, bilang kalau dia ini silent reader grup WA mereka selama ini. Diskusi soal Boker yang diculik langsung jadi panas. Koples sama Tuah udah curiga kalau ini kerjaannya si Discord. Di tengah-tengah kebingungan, tiba-tiba HP Joe bunyi. Di layar tertera nama Boker. Langsung diangkat. Ternyata Boker ngajak ketemuan. Tanpa pikir panjang, Joe dan Nikki langsung tancap gas. Pertemuan itu ternyata cuma formalitas. Boker yang tampangnya kayak abis kena hipnotis ternyata cuma jadi kurir. Nih dari mantan lo, katanya sambil nyodorin surat ke Andi. Andi ngebuka surat itu. Isinya bukan puisi cinta, tapi semburan amarah dari Queen. Intinya, Queen ngamuk karena dikira Andi sengaja ngeghosting dia selama 500 tahun. Queen minta ketemuan di tempat biasa buat ngajak Andi tabayun alias klarifikasi. Hada, urusan sama manten emang gak pernah kelar, keluh Andi. Mau gak mau, dia harus datang. Neil, si anak baru yang jiwa pahlawannya lagi membara, langsung nawarin diri jadi bodyguard. Bos kan lagi nggak punya asuransi nyawa, bahaya kalau sendirian, katanya. Andi awalnya nolak, tapi karena Neil maksa kayak anak kecil minta permen, akhirnya dia luluh juga. Sepanjang perjalanan, Andi malah jadi galau. Dia ingat zaman dulu waktu masih bestian sama Queen. Dulu, cuma Queen yang bisa nenangin dia kalau lagi ngamuk-ngamuk nggak jelas.
Sekarang, setelah 500 tahun, dia bingung mau ngomong apa. Minta maaf. Maaf ya, kemarin gak sempet nolongin, lagi sibuk, kan gak lucu. Keesokan harinya, mereka sampai di lokasi CLBK. Cinta lama belum kelar. Nell ngumpet di kejauhan. Siap-siap jadi tim hore. Andy jalan nemuin Quinn, suasananya canggung banget. Andy coba minta maaf, bilang udah nyariin ke seluruh lautan tapi nggak ketemu-ketemu. Quinn malah nolak mentah-mentah. Nggak usah banyak alasan. Udah, mending lo ikut gue aja. Kita balas dendam sama manusia, ajaknya. Andy nolak. Ya kali, masa jadi villain? Quinn yang emosinya udah diubun-ubun, langsung nyerang. Jadilah mereka berantem kayak emak-emak rebutan diskon di mall. Nell yang panik langsung lari mau misahin. Tapi tiba-tiba mereka semua diam. Dari jauh, ada sosok misterius lagi nontonin mereka sambil nyeruput kopi. Discord. Andy langsung sadar. Pantesan, ternyata si aki-aki ini kompornya. Nell binan sigap langsung ngejar Discord. Kesempatan itu dipakai Quinn buat nyerang Andy lagi, ngambil kalung kenangan-kenangan mereka, terus kabur. Sementara itu, Discord sengaja mancing Nell masuk ke gereja tua. Di sana si aki-aki sakti ini mulai ceramah. Katanya, dia itu abadi pertama dan Nell yang terakhir. Gara-gara Andy sok pahlawan, jadi kita diburu terus. Terus dia pamerin tanda lahir yang sama di lengan mereka. Kita ini jodoh, maksudnya terhubung. Setelah semua balik ke markas, Nell cerita soal pertemuannya. Semuanya jadi makin bingung. Malamnya, Eyang tua setelah semalaman bertapa sambil baca-baca kitab kuno, dapat pencerahan. Dia manggil Boker. Cung, si Nell pernah noncok Andy gak? Boker ingat-ingat. Pernah Eyang. Dulu pas awal ketemu, mereka sempat baku hantam. Eyang tua langsung ngeluarin teorinya yang super canggih, hasil cocok logi dari kitab kuno. 1. Kalau ada abadi yang kena gebuk sama abadi terakhir alias Nell, paket keabadiannya langsung nonaktif. Makanya Andy jadi manusia biasa. Tapi, ada plot twistnya. Abadi yang lagi sakaratul maut itu bisa ngwarisin sisa keabadiannya ke orang lain sebelum bener-bener game over. Semua langsung melongo. Itu artinya Andy bisa jadi abadi lagi. Tapi ini semua baru sebatas teori. Belum ada uji klinisnya. Mereka berdiri di atas sebuah pertaruhan besar yang bisa bikin takdir mereka jungkir balik. Mau coba-coba teori ini, tapi kalau gagal, risikonya nyawa. You did what you had to do. Scene pindah dengan kabar yang bikin satu tim langsung migrain. Di Serpong, Jakarta. Iya, Jakarta. Si Discord sama Quinn lagi bikin ulah. Mereka nyerbu reaktor nuklir. Mungkin bosan sama macetnya ibu kota. Jadi mau bikin kembang api raksasa. Sementara yang lain pusing mikirin strategi, Boker yang dari kemarin udah pasang status galau di medsos, malah dapat ide cemerlang. Teori Eyang tua itu bukan cuma harapan, tapi tiket emas buat pensiun dari kehidupan abadinya. Dengan modus ngajak Nell sparring, Boker mulai melancarkan aksinya. Eyang tua yang peka langsung sadar, waduh, ini anak mau nekat. Dia coba misahin, tapi Boker lebih gesit. Dia sengaja badannya ditempelin ke pedang Nell. Serat, tangannya kesabet. Proses transfer pulsa nyawa pun dimulai. Boker nyamperin Andy, bos, sini deh. Dia natap Andy dengan muka serius campur melas. Sambil dalam hati komat kamit, gue udah capek banget hidup. Dia ngelirik tangannya. Darahnya masih ngucur. Nggak sembuh. Yes, berhasil. Boker sekarang resmi jadi manusia biasa. Tim langsung cabut ke Jakarta. Nell sempat curiga. Ini kayaknya jebakan Batman deh. Tapi Andy udah nggak peduli. Mau jebakan kek? Mau diskon akhir tahun kek? Kita harus ke sana, katanya. Breach the facility. Sampai di reaktor, suasananya sepi kayak kuburan. Mereka jalan ngendap-ngendap. Tahu-tahu dikeroyok sama pasukan musuh yang muncul dari segala penjuru. Karena takut bikin reaktornya meledak kalau pakai pistol, mereka terpaksa main silat dan adu jotos. Di tengah kekacauan, tim langsung kocar-kacir. Joe, Nikki, sama Eyang tua berhasil masuk ruang kontrol, tapi pintunya malah kekunci dari luar. Belum sempat mereka ngapa-ngapain, dari ventilasi keluar gas dingin. Wuss! Mereka bertiga jadi es batu,
terus diangkut kayak galon kosong. Sementara itu, Neil kena setrum sampai kejang-kejang, terus ketiban pipa. Lengkap sudah penderitaannya. Andi sekarang sendirian. Dikeroyok kayak lagi di konser dangdut, tapi salah panggung. Pas lagi terdesak, tiba-tiba Booker datang jadi pahlawan kesiangan. Dia nyelamatin Andi. Di momen itu, Andi ngerasa ada yang aneh. Luka goras di mukanya langsung nutup. Loh, kok? Booker ngenyir. Transfer berhasil, bos. Katanya sambil nunjukin tangannya yang masih berdarah. Maaf ya, gue udah nggak kuat jadi orang abadi. Udah waktunya gue pensiun. Sebelum Andi sempat nangis Bombay, Booker nutup pintu baja, ngunci dirinya bareng gerombolan musuh. Dia ngorbanin diri, bertarung sampai titik darah penghabisan. Andi cuma bisa gedor-gedor pintu sambil teriak, "Booker!" Di sisi lain, Neil yang badannya sekuat baja, bangkit lagi dan langsung berhadapan sama Quain. Mereka berantem, tapi kali ini ada unsur dramanya. Neil berhasil nebas perut Quain. Anehnya, luka Quain gak sembuh-sembuh. Dia juga kehilangan keabadiannya. Pas Neil mau nolongin mantannya Andi ini, Discord nongol dari belakang, nusuk Neil sampai pingsan. Dengan muka tanpa dosa, dia ninggalin Quain yang lagi sekerat. "Tugas lo udah selesai, makasih ya," katanya dalam hati sambil nyuruh anak buahnya ngangkut Neil. Andi datang dan nemuin Quain lagi megang remote bom, siap meledakkan diri. Andi langsung ngeluarin jurus rayuan maut. "Quain, gue tahu lo bukan orang jahat. Ingat dulu kita suka makan seblak bareng." Quain yang hatinya luluh, akhirnya nurunin remote-nya. Tiba-tiba, Andi dengar suara helikopter. Dia lari keluar dan ngeliat teman-temannya diangkut kayak barang sitaan. Dengan emosi membara, Andi lompat ke helikopter. Ditembak, jatuh, tapi bangkit lagi. Dia lompat lagi ke helikopter Discord dan narik si aki-aki itu turun. "Kalian bawa aja tawanannya, biar Aki yang ngurusin cewek ini," teriak Discord. Jadilah pertarungan antara dua makhluk abadi paling senior di muka bumi. Di tengah adu jotos, Andi sadar kalau luka Discord juga nggak sembuh-sembuh. Si aki-aki itu akhirnya ngaku, Neil itu pawangnya, dia bisa ngambil keabadian. Makanya gue butuh dia. Discord, yang lebih licik, berhasil ngelukain Andi parah dan kabur naik helikopter. Setelah sembuh, Andi nggak ninggalin Quain. Dia ngebawa Quain yang sekarang jadi manusia biasa ke perpustakaan yang tua. Di sana Andi ngerawat Quain sambil skripsian, mempelajari semua tentang Discord. Hubungan mereka yang tadinya kayak minyak sama air, pelan-pelan nyatu lagi. Setelah sembuh total, Quain akhirnya memaafkan Andi. "Maaf ya, kemarin gue lagi PMS 500 tahun, katanya." Dia pun berjanji bakal bantu Andi nyelamatin yang lain. Film ditutup dengan adegan Andi dan Quain berdiri gagah, siap memulai misi baru. Dua mantan bestie ini sekarang jadi dua maut. Siap bikin Discord menyesal udah pernah lahir. Jadi endingnya gimana? Setelah pertarungan yang bikin Jakarta Pusat macet total, Andi akhirnya sadar kalau punya nyawa cadangan itu penting banget. Dia nggak ninggalin Quain yang sekarang udah jadi manusia biasa dan gampang masuk angin. Dengan sigap, Andi gojekin Quain ke markas paling aman sejagat raya, Perpustakaan Rahasia Eyang Tuah. Di sana, suasananya berubah jadi kayak sinetron. Andi dengan telaten ngerawat luka-luka Quain, gantiin perban, nyuapin bubur, sambil sesekali ngecek contekan dari buku-buku kuno buat nyari kelemahan si aki-aki Discord. Mungkin di salah satu buku ada tulisan, "Kelemahan Discord, alergi sama terasi." Siapa tahu kan? Di tengah momen-momen canggung itu, benih-benih CLBK bukan cinta lama bersami kembali, tapi cerita lama bikin kapok, akhirnya luntur juga. Quain yang tadinya ngamuk-ngamuk kayak emak-emak kehilangan Tupperware, akhirnya luluh juga. Dia sadar kalau selama ini Andi itu tulus, cuma kadang-kadang aja lemotnya kebangetan. Setelah badannya pulih dan hatinya adem, Quain natap Andi. "Andi, maafin gue ya, kemarin gue kilaf, salahnya Discord juga, ngompor-ngomporin Milu." Andi cuma senyum. "Santai aja Quain, yang penting sekarang kita satu tim lagi." Momen haru itu jadi tanda aliansi baru. Quain dengan semangat 45
bersumpah bakal bantu Andi nyelamatin Joe, Nikki, Nile, dan Eyang Tua. Dendamnya kini bukan ke Andi, tapi ke Discord yang udah nipu dia mentah-mentah. Film pun ditutup dengan shot epic. Andi dan Quen berdiri gagah di tengah perpustakaan, siap memulai petualangan baru. Yang satu baru dapat lagi paket unlimited nyawa, yang satunya lagi harus belajar cara pakai Hansa Plus. Mereka berdua duo maut yang siap bikin Discord dan kroni-kroninya kocar-kacir. Nah, gitu deh ceritanya guys. Seru banget kan? Kira-kira di sequel berikutnya mereka bakal berhasil nyelamatin temen-temennya nggak ya? Apa jangan-jangan si Discord malah nawarin mereka buat join MLM keabadian? Kita tungguin aja. Kalau kalian suka sama alur cerita yang barusan gue ceritain, jangan lupa ya, tombol like-nya diteken sampai jempol kalian pegal. Terus, kalau ada unek-unek atau teori-teori liar lainnya, langsung aja tumpahin di kolom komentar di bawah. Dan yang paling penting, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya, langsung aja pencet tombol merah bertuliskan subscribe. Jangan lupa juga, nyalain loncengnya biar setiap gue upload video baru, kalian langsung dapat notif. Oke deh, segitu dulu dari gue. Sampai jumpa di video recap film berikutnya. Ciao!